Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Alhamdulillah pada hari ini Minggu 31 Mei baru saja saya menyelesaikan lari maraton. Bahkan saya mampu menempuh jarak 43 km. Kalau lari maraton itu seharusnya adalah 42,195 km. Alhamdulillah masih di bawah 5 jam, sobat semuanya. Meskipun kita udah usia tidak muda lagi, bahkan alhamdulillah saya udah usia 54 tahun. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki usia 55 tahun nanti, ya. Sobat semuanya, untuk lari maraton itu adalah lari jarak jauh. Tentu di antara kita ada yang punya keinginan bagaimana bisa lari maraton, ya, karena tentu olahraga lari maraton ini membutuhkan persiapan fisik dan mental, sobat semuanya. Kita perlu persiapan fisik dan mental sekali lagi. Jadi untuk mental itu kita harus kuat, punya motivasi yang kuat, bahwa diri kita mampu untuk berlari sejauh lebih dari 42 km. Itu semua tentu keyakinan itu harus ditunjang dengan latihan misalnya. Yang kedua tentu adalah persiapan fisik, sobat semuanya. Karena kalau kita bukan atlet ya nasional ataupun atlet-atlet lainnya, rata-rata lari maraton itu memakan waktu antara 4 hingga 5 jam, sobat semuanya. Oleh karena itu tentu itu membutuhkan fisik yang kuat, fisik yang baik, yang bagus, agar mampu menyelesaikan lari selama 4 atau 5 jam tersebut. Nah, persiapan fisik, sobat semuanya, tentu kita harus mulai latihan. Ada beberapa latihan, misalnya adalah long run, ya, lari jarak jauh. Jadi long run ini kita lari dengan isiran, ya, atau lari dengan artinya kita tidak memaksakan, mungkin kecepatannya antara 50-70%. Yang penting kita enjoy. Jadi kalau kita mampu maksimalnya larinya itu adalah 5 kilo, maka harus di atas 5 kilo itu ditambah, ya. Secara bertahap kita tambah, misalnya dari kuatnya 5 kilo ditambah minggu depan 5-10%, ya. Karena sekali lagi sobat semuanya, untuk lari maraton itu memang butuh persiapan yang matang, bahkan antara 4 bulan, ya, 3-4 bulan. Bahkan kalau untuk pemula yang nggak pernah lari sama sekali, bisa persiapannya hingga 1 tahun, sobat semuanya. Jadi oleh karena itu kita harus tahap latihannya, kita harus lari jarak jauh atau long run, ya, dengan kita isiran dulu, ya, artinya berlari dengan kita enjoy dulu, ya, enjoy nanti bertahap kita tingkatkan kecepatannya, kita tingkatkan jaraknya. Jadi per minggu bisa dinaikkan misalnya 5-10%, ya, dari maksimal yang kita mampu. Lalu yang kedua kita bisa latihan interval, ya. Latihan interval itu untuk menguatkan otot-otot kaki kita. Jadi kita bisa interval misalnya setiap lari sejauh 200 meter, ya, atau 400 meter berulang-ulang, ya. Nah, ini adalah lari interval atau sebenarnya mendekati sprint, ya. Jadi itu. Ada juga berikutnya adalah latihan tempo, ya. Latihan temporan ini, sobat semuanya, itu kita berlari dengan kemampuan 70-80% maksimal yang kita miliki, ya. Bisa kita misalnya 10 km atau kalau kita waktukan 40 hingga misalnya 1 jam, ya, 40 menit mungkin sampai 1 jam, sobat semuanya. Itu adalah untuk temporan dengan kecepatan yang konstan. Nah, itu termasuk teknik latihan berlarinya, ya. Nah, berikutnya sobat semuanya, kita tentu harus latihan strength training, ya, menguatkan otot-otot kaki kita, core
otot core kita atau tubuh kita, badan kita, seluruh tubuh jadi harus kuat sobat semuanya. Terutama di sini tentu adalah otot-otot kaki itu harus kuat dan tubuh juga harus kuat. Kita bisa melakukan latihannya itu adalah misalnya untuk memperkuat otot kaki itu dengan squat misalnya, ya, lalu bisa juga deadlift, ya, dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk core business bisa plank, bisa misalnya pull up dan lain sebagainya, ya. Jadi sobat semuanya, strength training itu perlu, ya. Jadi buat latihan selama dalam 1 minggu itu misalnya strength training diatur kapan waktunya, diusahakan 2 kali atau minimal sekali, ya, syukur bisa 2 kali. Yang lainnya yaitu tadi bisa long run di akhir di minggu misalnya, ya. Lalu untuk tempo atau intervalnya bisa di hari yang lainnya, ya. Mungkin setiap kita punya waktu yang berbeda-beda sobat semuanya. Jadi berikutnya sobat semuanya itu adalah strength training. Jadi penting karena berlari itu sekali lagi adalah menggunakan otot, ya, maka otot kita harus kuat. Lalu olahraga beban atau strength training itu membentuk otot, ya. Oleh karena itu jadi kita harus memiliki otot-otot yang kuat sobat semuanya. Nah, di samping itu sobat semuanya, kita harus makan makanan yang bergizi, ya, cukup protein misalnya, cukup vitamin, mineral, karena itu kita akan berlari jarak jauh, tentu membutuhkan daya tahan, stamina yang baik. Itu tidak terlepas dari asupan gizi yang kita makan. Yang berikutnya yang perlu kita persiapkan sobat semuanya adalah istirahat yang teratur, istirahat yang cukup. Tidurlah 7-8 jam diusahakan, ya, 7-8 jam. Misalnya kalau habis isya bisa tidur, nanti bangun lebih awal untuk latihan, ya, gitu sobat semuanya. Berikutnya juga tentu kita harus kelola stres, jangan banyak stres dalam diri kita, ya, karena sekuat apapun tubuh kita, sekuat apapun fisik kita, kalau kita stres berlebihan maka tubuh pun akan sakit juga, tidak kuat, ya, menahan stres yang terlalu lama tanpa terlampau berat. Nah, itu adalah sekali lagi sobat semuanya, kita perlu persiapan fisik, perlu persiapan mental untuk menjalani lari maraton, karena kita ketahui bahwa dalam lomba lari maraton itu kan ada COT-nya, ya, ada batas waktunya. Jadi nggak bisa kita bersantai-santai saja atau jalan-jalan, ya. Jadi ada batasan waktunya yang harus kita lalui agar kita finish dengan baik, dapat medali misalnya ataupun dapat sertifikat dan lain sebagainya sobat semuanya. Jadi sekali lagi kalau kita kuat mental, ya, mempersiapkan fisik dengan baik, insya Allah kita bisa finish maraton dengan baik tanpa cedera, dan kita pun juga masih strong, masih kuat, ya, tidak sampai lemes sobat semuanya. Nah, itu sobat semuanya mengenai maraton usia berapapun insya Allah kita bisa melatihnya. Jadi meskipun kita udah nggak muda lagi, ya, sudah di atas 54 tahun misalnya, kita tetap bisa latihan, bisa mengikuti apa yang anak-anak muda bisa lakukan misalnya sobat semuanya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Ini sobat, data di Strava saya pada hari ini saya mulai lari pukul 3.36. Jadi kita bisa sholat malam dulu, setelah itu kita lari. Kalau udah adzan subuh kita berhenti untuk sholat, setelah itu kita lanjutkan berlari kembali. Ini sobat semuanya, ini catatannya di awal-awal. Jadi kita kalau lari maraton tentu harus menghemat energi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.